Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan dari hasil wawancara kami, yaitu wawancara kepada Mas Zaki selaku produksi tahu di Panji. Di sini kami ada 6 orang. Perkenalkan, nama saya sendiri Ainur Rashid. Nama saya Iqbal. Nama saya Edo. Nama saya Umam. Nama saya Rizky. Dan saya Lindo. Hasil yang kami wawancarai dari proses pembuatan tahu di Panji, Kabupaten Situbondo. Berikut adalah proses pembuatan tahu secara umum dari bahan baku menjadi produk siap konsumsi. Yang pertama, proses pemilihan dan pembersihan biji kedelai, yang dimana biji kedelai tersebut ada merek yaitu SRG, Bola, dan Pagoda. Untuk penyimpanan kedelai tersebut itu di gudang dengan suhu yang baik. Dan untuk harga kedelai sekarang yaitu 12.000 per kilogram. Nah, udah proses itu. Yang kedua, perendaman kedelai. Kedelai direndam di dalam air bersih selama 4 sampai 12 jam. Tergantung suhu udara. Tujuannya agar untuk melembutkan biji dan mempermudah penggilingan. Tahap selanjutnya 3, penggilingan. Kedelai yang telah direndam digiling dengan air berbandingan umum 1:10. Hasil adalah bubur kedelai. 4, perebusan bubur kedelai. Bubur kedelai direbus selama 10 sampai 15 menit hingga matang dan tercium aroma khas. Perebusan membantu menonaktifkan enzim anti-gizi seperti trypsin inhibitor. Tahap yang kelima adalah penyaringan. Bubur yang telah matang disaring dengan kain atau alat saring halus. Hasil saringan berupa susu kedelai, sedangkan ampasnya disebut okara. Yang keenam, koagulasi atau penggumpalan. Susu kedelai dipanaskan hingga 70 sampai 80, lalu ditambahkan keagulan, cuka, air perasan jeruk nipis, gipsum, CaSO4 atau nigari MgCl. Aduk perlahan sampai terbentuk gumpalan CURD. 7. Percetakan. Gumpalan tahu dimasukkan ke dalam cetakan yang dilapisi kain. Cetakan dipres, ditekan selama 30-60 menit untuk membuang kelebihan air dan membentuk tahu padat. Tahap yang selanjutnya itu adalah pendinginan. Nah, pendinginan ini yang sudah dicetak, direndam dengan air dingin. Tujuannya itu untuk menghentikan proses koagulasi dan mengeraskan tekstur tahu. Dan yang selanjutnya itu pemotongan. Nah, jika pemotongan ini dilakukan sesuai ukuran yang diinginkan. Tahap yang terakhir itu adalah pengemasan dan penyimpanan. Nah, di tahap ini tahu segar dikemas biasanya dalam air dan disimpan dalam suhu yang rendah, kurang lebih 4 sampai 10 derajat Celcius. Nah, umur simpan tahu segar itu sendiri biasanya hanya 2 sampai 3 hari tanpa bahan pengawet. Nah, untuk permasalahan yang terjadi di produksi tahu Rizky ini, yaitu yang pertama adalah sulitnya tentang kedelai. Sulitnya kedelai, baik itu kedelai impor maupun lokal, yang dimana kedelai itu sulit untuk dicari. Dan yang kedua permasalahannya yaitu tentang kayu bakar, yang dimana sulit untuk dicari. Dan yang ketiga adalah alat atau bahan itu kadang tidak berfungsi. Saya akan menjelaskan tentang pembahasan penerapan GMP di UMKM tahu Rizky yang ada di Panji, yaitu tentang aspek penilaian ketidaksesuaian GMP. Jadi untuk aspek penilaian sendiri itu adalah perbandingan antara apakah di sana sudah menerapkan GMP atau tidak. Jadi aspek penilaian itu yang pertama adalah mengenai tentang lokasi dan lingkungan produksi. Terus yang kedua adalah bangunan dan fasilitas. Yang ketiga adalah peralatan produksi. Yang keempat adalah suplai air atau sarana penyediaan air.
Terus yang kelima adalah fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi. Dan yang keenam adalah penyimpanan. Untuk penilaian sendiri yaitu antara di lapangan dan yang seharusnya dilakukan atau menurut GMP itu sendiri rekomendasi. Yang pertama adalah lokasi dan lingkungan produksi. Nah, keadaan yang ada di sana itu tempat produksi berada di pinggir rumah atau di samping rumah. Terus lingkungan yang kotor, berdebu karena banyak kayu yang menumpuk di bagian depan bangunan. Terus bersebelahan dengan pembuatan tempat limbah. Jadi tempatnya itu kotor karena tidak bersih, entah itu dari penampungan tahu atau pengelolaan tahunya itu masih menggunakan dinding semen itu. Nah, itu kotor. Nah, rekomendasinya yaitu tempat produksi harus jauh dari daerah lingkungan yang tercemar. Nah, terus rekomendasi dari GMP itu lingkungan tempat produksi harus bersih dan tidak ada sampah. Dan tempat produksi harus jauh dari tempat pembuangan sampah umum. Terus penilaian yang kedua yaitu bangunan dan fasilitas. Nah, untuk bangunan dan fasilitas di sana itu ruangannya luas namun masih kotor. Nah, terus lantai ruang produksi becek karena penggunaan air yang berlebihan. Jadi airnya itu terus-menerus dibuang langsung ke tempat pembuatan tahu itu sendiri. Terus dindingnya gelap dan kotor dan tidak ada pembuat ataupun atap kaca ataupun jendela kaca untuk udara itu masuk dan keluar. Nah, rekomendasi itu lantai ruang produksi seharusnya harus kedap air. Jadi lantainya itu harus kedap air. Ketika air sudah dibuang itu langsung harus bersih. Dan kemiringan yang cukup sehingga memudahkan mengalir air. Nah, dan mempunyai saluran air atau lubang pembuatan sehingga tidak menimbulkan genangan air ataupun becek. Itu yang seharusnya. Dan dinding ruang produksi harusnya berwarna terang, permukaan halus dan mudah dibersihkan. Jadi langit-langit itu seharusnya dari bahan yang tidak mudah terkelupas, mudah dibersihkan dan tidak mudah retak, dan juga sebaiknya ada jendela di area tempat produksi itu. Terus penilaian yang ketiga adalah peralatan produksi. Nah, kurangnya perawatan pada alat produksi. Jadi di sana itu untuk peralatannya sendiri itu masih kurang untuk perawatannya. Jadi langsung digunakan, setelah habis digunakan lagi. Terus yang rekomendasi dari GMP harusnya itu kalau menurut sesuai dengan GMP itu sendiri itu peralatan harus selalu diawasi dan dipantau untuk menjamin bahwa peralatan proses produksi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Dan sebelum dan setelah digunakan sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu serta dilakukan pengecekan secara rutin. Nah, untuk penilaian yang keempat yaitu suplai air atau sarana penyediaan air. Nah, yang di sana itu air yang digunakan dalam proses produksi itu masih menggunakan air sumur. Jadi langsung keedap itu langsung dibersihkan ataupun digunakan untuk pengelolaan tahu. Terus rekomendasi dari kalau menurut sesuai dengan GMP itu sendiri itu sebaiknya pada proses produksi penggunaan air itu harus standar air minum. Terus penilaian yang kelima yaitu adalah fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi. Nah, yang terjadi di lapangan itu tidak tersedia tempat cuci tangan dan tidak tersedianya area ataupun ruang pembersihan pada bahan pangan dan peralatan. Nah, untuk yang ada di lapangan itu sendiri pekerjaan ataupun karyawan masih menggunakan pakaian seadanya dan tidak menggunakan APD lengkap pada saat proses produksi. Terus tidak tersedia sarana toilet ataupun jamban. Jadi itu yang terjadi di sana. Jadi untuk karyawan sendiri itu masih tidak menggunakan pakaian yang sesuai dengan standar. Dan untuk rekomendasi yang sesuai dengan GMP itu sendiri itu sarana tempat cuci tangan dilakukan secara terpisah dengan area pencucian dan perendaman dan terdapat sabun cuci tangan dan kain bersih untuk mengeringkan. Dan ada sarana toilet atau jamban disediakan dan dipisahkan dengan area produksi. Terus penilaian yang keenam yaitu adalah penyimpanan. Nah, untuk penyimpanannya sendiri itu di sana itu masih
belum disimpan karena proses produksi tahu itu langsung digoreng dan dijual kepada konsumen. Nah, rekomendasi itu seharusnya ada penyimpanan. Namun di sana saya tidak melihat tempat penyimpanan itu sendiri. Yang letak di area penyimpanan itu khusus bahan baku terpisah dengan penyimpanan produk. Jadi untuk penyimpanan sendiri itu berpisah. Nah, kalau yang ini penyimpanan sendiri itu sudah ada dan berbeda ataupun tidak disimpan di tempat pengolahan tahu, namun dibedakan, yaitu disimpan di kamar khusus kamar khusus untuk menyimpan kedelai-kedelai yang mau diproduksi. Nah, untuk kesimpulannya berdasarkan hasil pengamatan ataupun wawancara kami terhadap produksi UMKM tahu Rizky yang ada di Desa Panji itu ada penerapan GMP yang tidak sesuai, namun ada yang sudah diterapkan pada 6 kategori, yaitu lokasi, lingkungan produksi, bangunan dan fasilitas, peralatan produksi, suplai air, dan penyediaan air. Nah, untuk penyediaan air itu masih sesuai dengan standar karena di sana itu masih bisa diminum untuk airnya. Namun yang membedakan adalah tempat pembuangan air itu sendiri. Jadi yang seharusnya itu tempat pembuangan air itu ada satu khusus untuk pembuatan air atau pengelolaan limbah. Nah, kalau di sana itu airnya langsung dibuang ke sungai, yang dimana itu mencemari lingkungan. Jadi itu tidak sesuai dengan prosedur GMP itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari hasil wawancara kami kepada UMKM tahu Rizky yang ada di Desa Panji. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.